Shalom saudara-saudara, ketemu lagi sama saya. Dan saat ini saya ada di daerah namanya Green Square. Ya, Green Square ini nggak jauh dari City. Ya, stasiun Green Square itu cuman satu stasiun dari stasiun sentral. Dan stasiun sentral itu ada di City. Ya, kalau dibandingkan di Surabaya mungkin stasiun sentral itu ada di daerah Tunjungan gitu ya, ada di kota gitu ya. Nah, sekarang ini mumpung di sini sepi, saya pikir saya bikin video ya. Saya mau ngomong tentang masa kehidupan gitu ya, saudara-saudara ya. Orang bilang bahwa kita ini memiliki 3 dimensi masa kehidupan. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Kita berjalan menuju ke masa depan, dan kita nggak ada yang tahu masa depan kita itu gimana, kita nggak ada yang tahu. Ya, itu saya jadi teringat pada waktu para murid ya, setelah Tuhan Yesus itu naik ke surga, di Kisah Para Rasul, para murid itu dijanjikan begini, bahwa nanti kamu itu akan menerima kuasa, ya, kamu akan menerima Roh Kudus, ya, pokok para murid itu akan jadi saksi dan sampai ke seluruh Yerusalem, Samaria, Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi, ya toh. Wah, ini sekalipun perkataannya ini, firmannya ini, janjinya ini, itu diberikan kepada para murid. Dan di 2000 tahun yang lalu ya, tapi saya pikir itu masih related sama kita, saudara-saudara ya. Kita ini juga bisa mengaminkan janji yang sama ya, bahwa kita akan menerima kuasa, bahkan kita itu menerima Roh Kudus. Siapa yang nggak mau, ya nggak? Karena saudara-saudara tahu sendiri kan, kalau Roh Kudus itu ya Allah sendiri. Berarti kalau kita itu menerima Allah, berarti kita itu ada Allah hadir dalam kehidupan kita, iya toh. Kalau saudara-saudara juga mau, ya, itu saudara katakan amin dalam hati, ya, untuk menerima kuasa, menerima Roh Kudus dalam kehidupan. Nah, sekarang kalau kita lihat ya dalam kehidupan para murid itu ya, apakah mereka itu sungguh-sungguh menerima Roh Kudus? Oh iya. Ya, apakah mereka itu sungguh-sungguh menerima kuasa? Itu juga iya. Ya, buktinya bayangkan saudara-saudara ya, kalau Petrus jalan itu ya, orang-orang itu yang orang-orang sakit apa itu ditaruh di pinggir-pinggir jalan. Supaya apa? Supaya kalau kena bayangannya Petrus, yang sakit itu sembuh. Loh, ya kan hebat itu kuasanya ya. Atau kuasanya Paulus ya, sapu tangan itu loh ya, habis dipakai sama Paulus, itu diambil sama orang, ditaruh di atas orang sakit, sembuh. Orang yang kerasukan setannya keluar. Wah, hebat ya. Mereka menerima kuasa, iya. Mereka menerima Roh Kudus, iya. Tapi kalau pertanyaannya itu dilanjutkan, apakah hidup mereka itu nyaman? Jawabannya enggak. Mereka itu dikejar-kejar, mereka itu disiksa juga, mereka juga dianiaya, dipersekusi, ya. Mereka menerima semuanya itu. Nah, terus bagaimana reaksinya mereka ya? Apakah mereka itu, murid-murid ini terus mikir, loh Tuhan ini gimana sih, kok katanya nerima kuasa, katanya nerima Roh Kudus yang adalah Allah sendiri, tapi kok hidupku jadi malah jadi tambah susah kayak gini. Ya, apakah mereka berpikiran seperti itu? Ternyata enggak, saudara-saudara. Ya, ternyata enggak. Mereka justru kalau di dalam Kisah Para Rasul ya, pasal 5 itu ya, mereka itu justru seneng. Karena mereka tuh merasa, oh aku ini seneng ya, karena aku ini merasa layak gitu loh ya. Tuhan tuh merasa kita ini layak untuk menerima segala hal-hal yang nggak enak, hal-hal yang buruk ini demi namanya. Loh, ini mereka ngomong kayak gini bukan karena habis jatuh terus pikirannya mereka jadi kacau, mabuk, ngomong seperti itu, enggak loh.
Mereka itu dengan penuh kesadaran yang penuh, mereka ngomong seperti itu. Saya pikir dalam kehidupan kita juga itu juga related juga ya sama kita. Kita menerima kuasa, kita jadi orang Kristen, bahkan kita sudah menerima Roh Kudus, itu tidak menjadi jaminan bahwa hidup kita itu menjadi nyaman, saudara-saudara ya. Kalau sekarang ini saudara-saudara ya, saya nggak tahu gimana keadaan kondisinya saudara-saudara sekalian. Tapi kalau seandainya sekarang ini saudara-saudara berada di persimpangan jalan dan saudara-saudara itu nggak tahu ya apa yang harus dipilih ya, maka kalau boleh saya kasih saran ya, itu pilihlah jalan yang berisi, mengandung kebenaran ya, bukan kenyamanan. Karena Allah sendiri itu memang nggak pernah menjanjikan kita untuk hidup yang nyaman ya. Hidup kita ini bukan untuk mencari kebahagiaan, tapi untuk mencari kemuliaan bagi Allah. Itu tujuan hidupnya kita. Ya, itu juga yang sudah dialami para murid-murid, dan itu juga yang sudah dijalani para murid gitu ya. Mereka itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, tapi mencari kemuliaan bagi Allah. Kalau saudara-saudara sekarang ini merasa ya, wah aku ini kok hidupku kok susah gini sih, ikut Tuhan hidupku kok malah susah gitu ya. Saya kasih advice ya, yang mungkin agak berbeda dengan advice-nya dari orang-orang lain, yaitu menolehlah ke belakang. Ya, saudara-saudara, menolehlah ke belakang ya. Ya sebenarnya sama ya, cuman bahasanya aja yang agak berbeda. Maksud saya gini, menolehlah ke belakang dan saudara lihat ya, dalam segala kehidupan saudara, dalam segala kesusahan, dalam segala aspek dalam hidup saudara, apakah saudara itu tidak melihat kuasa atau kasih Tuhan atau penyertaan Tuhan dalam hidup saudara? Saya kok yakin bahwa kalau kita mau ya istilahnya menghitung hari-hari, itu kita itu akan melihat, oh iya ya, bahwa dalam segala kesusahannya kita, dalam segala masalah yang kita hadapi, kita tuh ternyata ya lepas tuh, bebas itu. Kita tuh juga ternyata ya masalah itu ya selesai, nggak tahu gimana caranya. Nah, apakah itu bukan penyertaan Tuhan? Jadi kalau sekarang ini saudara sedang letih, sedang lesu gitu ya, berjalanlah saja saudara, maju saja, percaya dan melangkah saja sama Tuhan. Satu langkah aja, setapak saja. Dan lagi. Dan tanpa saudara-saudara sadari, saudara akan sudah sampai pada tujuan.